Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang untuk seluruh hadirin yang saya hormatin. Izinkan saya Arum Kusumandeni dengan nomor NIM 25020101117 membuka presentasi ini dengan sebuah pertanyaan yang mungkin sebagian dari kita pernah alami atau pernah dengar dari orang-orang di sekitar kita. Pernahkah kalian melihat iklan di media sosial yang menawarkan pinjaman cair dalam hitungan menit, tanpa jaminan, tanpa syarat yang rumit, atau mungkin pernah mendengar cerita teman yang tiba-tiba dihubungin debt collector karena tidak mampu membayar cicilan pinjaman online? Saya yakin sebagian besar dari kita pernah mengalaminya, dan justru disitulah letak persoalan yang ingin saya angkat hari ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami ledakan layanan keuangan digital, khususnya pinjaman online atau yang akrab kita sebut dengan istilah pinjol. Berdasarkan data OJK pada tahun 2024, terdapat lebih dari 100 platform pinjol legal yang beroperasi di Indonesia, dengan total penyaluran pinjaman yang mencapai ratusan triliun rupiah. Namun, di balik angka yang terlihat megah itu ada wajah lain yang tidak bisa kita abaikan. Ribuan orang yang terjerat utang, menerima ancaman dari penagih, berujung pada gangguan psikologis, bahkan kehilangan nyawa. Yang menarik dan sekaligus memprihatinkan adalah bahwa penggunaan pinjol bukan hanya mereka yang benar-benar tidak punya pilihan. Data menunjukkan bahwa segmen usia produktif, termasuk mahasiswa dan generasi muda, menjadi kelompok yang cukup banyak menggunakan layanan ini. Bukan semata karena kebutuhan mendesak, tetapi juga karena gaya hidup, tekanan sosial, dan budaya konsumtif yang semakin menguat di era media sosial. Kita hidup di zaman di mana memperlihatkan gaya hidup tertentu di Instagram atau di TikTok terasa seperti kewajiban sosial. Liburan ke tempat estetik, membeli outfit terbaru, makan di restoran yang sedang viral, semua itu memerlukan uang. Dan ketika uang tidak mencukupi, pinjol menjadi solusi yang tampak mudah dan cepat. Inilah yang saya ingin tegaskan sejak awal. Fenomena pinjol bukan sekedar persoalan ekonomi. Ini adalah cermin dari kondisi literasi keuangan kita, dari pola pikir masyarakat yang perlu kita evaluasi bersama. Dan hari ini saya akan membahasnya dari 3 sudut pandang. Apa yang harus dilakukan pemerintah, apa yang bisa dilakukan konsumen, dan bagaimana peran kita sebagai mahasiswa dalam menyikapi fenomena ini. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Mari kita bicara tentang peran negara terlebih dahulu. Karena sebelum kita menyalahkan individu yang terjerat pinjol, kita perlu bertanya, apakah negara sudah hadir dengan sistem yang memadai untuk melindungi warganya? Yang pertama, pengawasan terhadap pinjol ilegal. Satu hal yang tidak bisa kita tutupi adalah masih maraknya pinjol ilegal di Indonesia. OJK melaporkan bahwa ribuan aplikasi pinjol ilegal telah diblokir dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi ironisnya, setiap kali satu diblokir muncul beberapa yang baru dengan nama yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang ada belum cukup efektif. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pemantauan secara rutin terhadap aplikasi keuangan yang beredar, baik di Google Play Store maupun di platform distribusi lainnya. Koordinasi lintas lembaga antara OJK, Kementerian Kominfo, Kepolisian, dan Badan Siber Nasional harus lebih terpadu dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Yang kedua, regulasi bunga dan sistem penagihan. Persoalan lainnya yang sama mendesaknya adalah regulasi bunga dan praktik penagihan. Bagi pinjol legal, sekalipun tingkat bunga dan biaya yang dikenakan seringkali masih memberatkan, OJK memang telah menetapkan batas maksimum biaya harian. Tetapi dalam praktiknya masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan. Lebih dari itu, praktik penagihan yang intimidatif menyebarkan data pribadi peminjam ke seluruh kontak di ponsel, mengirimkan pesan ancaman, bahkan melecehkan keluarga adalah pelanggaran yang serius dan harus ditindak dengan tegas dan konsisten. Perlindungan terhadap privasi dan martabat konsumen harus menjadi garis merah yang tidak boleh dilampaui oleh siapapun. Yang ketiga, literasi keuangan dan perlindungan konsumen yang
tidak kalah penting adalah peningkatan literasi keuangan secara sistemik. Pemerintah melalui OJK dan Kementerian Pendidikan perlu merancang program literasi keuangan yang tidak hanya bersifat sosialisasi seremonial tetapi benar-benar menyentuh masyarakat luas termasuk di daerah-daerah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Kurikulum pendidikan di tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi sudah seharusnya memasukkan pendidikan keuangan dasar secara lebih substansial, bukan sekedar teori ekonomi makro tetapi pengetahuan praktis. Bagaimana membuat anggaran, bagaimana membedakan kebutuhan dan keinginan, bagaimana membaca kontrak pinjaman, dan bagaimana menilai resiko utang. Singkatnya, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam hal ini, namun bertanggung jawab tidak cukup jika tidak disertai kesadaran dari sisi konsumen. Maka dari itu, kita beralih bagian berikutnya. Apa yang harus dilakukan konsumen? Sekarang, mari kita jujur pada diri sendiri. Sebagai konsumen dan kita semua pada akhirnya adalah konsumen dari satu atau lain layanan keuangan, kita pun memiliki tanggung jawab yang tidak bisa dialihkan sepenuhnya kepada pemerintah atau platform pinjol itu sendiri. Yang pertama, membedakan kebutuhan dan keinginan. Langkah pertama yang paling mendasar adalah belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kedengarannya itu sangat dasar, saya tahu, tapi coba kita renungkan. Berapa banyak orang yang mengambil pinjaman bukan karena mereka butuh makan atau membayar biaya rumah sakit, tetapi karena ingin membeli gadget terbaru, ikut-ikutan tren fashion, atau sekedar tidak mau ketinggalan nongkrong di kafe yang sedang viral. Ada sebuah fenomena yang cukup mengkhawatirkan di kalangan anak muda, yaitu ketakutan untuk tidak ikut dalam suatu tren atau momen sosial. Ketika fenomena ini bertemu dengan kemudahan akses pinjol, hasilnya adalah bom waktu finansial yang meledak perlahan-lahan. Yang kedua, memahami resiko dan mengecek legalitas. Konsumen juga perlu membangun kebiasaan untuk membaca dan memahami syarat dan ketentuan sebelum menandatangani perjanjian pinjaman. Berapa total cicilan yang harus dibayar? Apa konsekuensinya jika terlambat membayar? Bagaimana kebijakan mereka terhadap data pribadi? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak boleh diabaikan hanya karena kita sedang terdesak kebutuhan. Dan yang tidak kalah penting, selalu cek legalitas platform melalui situs resmi OJK sebelum meminjam. Ini bukan langkah yang memakan waktu lama, cukup beberapa menit, tetapi dampaknya bisa mencegah kita dari kerugian yang jauh lebih besar. Yang ketiga, menghindari budaya gali lubang tutup lubang. Ada yang sangat berbahaya dan sayangnya cukup umum terjadi. Meminjam dari satu platform untuk membayar pinjaman di platform lain. Pola ini yang kerap disebut sebagai gali lubang tutup lubang adalah jalan menuju lubang yang semakin dalam tanpa ujung. Orang yang memulai dengan pinjaman 2 juta rupiah bisa dalam hitungan bulan menanggung utang puluhan juta yang hampir mustahil dilunasin. Pengelompokan keuangan pribadi meski terdengar sederhana adalah keterampilan hidup yang sangat krusial. Mencatat pengeluaran, menyisihkan tabungan meski jumlahnya kecil itu tidak apa-apa. Dan memiliki dana darurat adalah fondasi yang jauh lebih kokoh dari sekedar bergantung pada ketersediaan kredit digital. Peran mahasiswa sebagai agent of change. Dan kini saat kita sampai pada bagian menurut saya penting untuk kita renungkan bersama hari ini. Apa peran kita sebagai mahasiswa? Dalam diskursus akademik dan sosial, mahasiswa kerap disebut sebagai agen perubahan. Sebuah predikat yang memang terdengar berat, tetapi sesungguhnya sangat relevan dengan isu ini. Kita bukan hanya calon konsumen layan keuangan, tetapi kita adalah kelompok yang punya akses informasi lebih luas, kemampuan berpikir kritis yang terus diasah, dan potensi untuk mempengaruhi lingkungan sekitar kita. Yang pertama, menjadi penyebar literasi finansial. Peran pertama yang bisa kita jalankan adalah menjadi penyebar literasi keuangan di lingkungan sosial kita. Bayangkan, jika setiap mahasiswa mampu mengedukasi minimal 5 orang di sekitarnya, keluarga, teman, tetangga,
tentang resiko pinjol ilegal, tentang cara mengelola keuangan, cara bijak, dan tentang cara membedakan produk keuangan yang aman dengan yang berbahaya. Dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Di era digital ini, konten edukasi tidak lagi memerlukan anggaran besar atau platform media mainstream. Sebuah video penjelasan yang singkat namun informatif di TikTok, sebuah utas di Twitter, atau sebuah infografis di Instagram bisa menjangkau ribuan orang dalam hitungan jam. Dan ini bukan sekedar angan-angan, sudah banyak mahasiswa dan kreator konten muda yang berhasil menjangkau audiens luas melalui konten edukasi keuangan yang dikemas secara menarik dan mudah dipahami. Yang kedua, melayan budaya konsumtif dan flexing. Tetapi selain edukasi eksternal, ada pekerjaan rumah yang lebih personal yang perlu kita kerjakan terlebih dahulu, melawan budaya konsumtif dan flexing. Di lingkungan kita sendiri, kita perlu jujur mengakui bahwa sebagian dari kita, termasuk mungkin diri saya sendiri, pernah tergoda untuk memperlihatkan gaya hidup tertentu di media sosial demi pengakuan sosial. Ketika seseorang mahasiswa meminjam uang dari pinjol hanya untuk membeli tiket konser atau membeli sepatu brand agar terlihat gaul di hadapan teman-temannya, atau ada sesuatu yang perlu kita evaluasi bersama. Apakah standar sosial yang kita bangun bersama ini sehat? Apakah rasa percaya diri seseorang memang seharusnya diukur dari apa yang dia pakai atau kemana dia pergi? Mahasiswa yang cerdas secara finansial tidak hanya tahu cara menghitung bunga cicilan, ia juga punya keberanian untuk mengatakan tidak pada tekanan sosial yang tidak produktif, dan keberanian untuk tampil apa adanya tanpa perlu membuktikan diri melalui konsumsi yang berlebihan. Dan akhirnya, peran yang paling konkret dan paling dekat dengan keseharian kita adalah menjadi contoh nyata dari pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab. Bukan berarti kita harus hidup dengan sangat hemat dan tidak menikmati masa muda, tetapi ada perbedaan yang sangat jelas antara menikmati hidup dengan cara yang terancam dan bertanggung jawab, dan mengorbankan kestabilan finansial jangka panjang demi kepuasan instan yang sementara. Jika kita menjadi contoh itu dan mengajak orang-orang di sekitar kita untuk melakukan hal yang sama, peran sebagai agen perubahan bukan dalam skala besar yang abstrak, tetapi dalam skala yang nyata dan berdampak langsung. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya menutup presentasi ini dengan sebuah refleksi. Pinjaman online dalam batas-batas tertentu adalah inovasi keuangan yang sesungguhnya memiliki manfaat nyata bagi pelaku usaha kecil yang tidak punya akses ke kredit perbankan, bagi masyarakat yang memerlukan dana darurat secara mendesak. Keberadaan layanan ini bisa menjadi solusi yang berarti. Masalahnya bukan pada teknologinya. Masalahnya ada pada ekosistem yang memungkinkan eksploitasi terjadi, pada minimnya literasi keuangan, dan pada budaya konsumtif yang terus kita normalisasikan tanpa sadar. Solusi atas fenomena ini tidak bisa datang dari satu arah saja. Regulasi pemerintah yang lebih kuat dan konsisten memang diperlukan, tetapi regulasi tanpa perubahan pola pikir masyarakat hanya akan menjadi tembok yang terus dijebol dari celah yang berbeda. Perlindungan konsumen yang lebih baik memang penting, tetapi perlindungan terbaik adalah ketika seseorang sudah cukup melek finansial untuk tidak perlu dilindungi dari jebakan yang seharusnya bisa ia kenali sendiri. Sebagai mahasiswa, kita berada di posisi yang strategis. Kita punya pengetahuan, kita punya akses informasi, kita punya jaringan. Yang perlu kita tambahkan adalah kesadaran dan keberanian untuk bertindak. Bukan hanya menjadi penonton yang berkomentar, tetapi menjadi bagian dari solusi yang nyata. Maka, pertanyaan yang saya tinggalkan untuk kita semua adalah, di tengah kemudahan yang ditawarkan teknologi keuangan, apakah kita sudah benar-benar berpikir sebelum meminjam? Apakah kita sudah cukup jujur dalam membedakan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita sebarkan sekadar inginkan? Dan apakah kita sudah siap untuk menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga cerdas dalam finansial dan bertanggung jawab secara sosial? Saya berharap presentasi singkat ini bisa menjadi salah satu titik awal untuk refleksi yang lebih dalam. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan.
Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.